Ratu Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kan kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Anak-anakku, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar bersama tentang cover buku. Pada pagi hari ini kalian akan belajar bersama dengan Pak Guru tentang komik. Namun sebelumnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, sudah pernahkah kalian membaca komik? Ya, tentunya mungkin di antara kalian itu sudah sering membaca komik dengan berbagai judul, ya kan? Nah, selanjutnya kalian tahu apa itu pengertian dari komik? Ya, komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ya, cerita di dalam komik itu biasanya tercetak dalam sebuah kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya fungsi teks pada komik tersebut? Ya, fungsi teks pada komik tersebut adalah untuk menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Itu adalah fungsi dari teks pada komik. Selanjutnya, teks atau kata-kata pada komik itu disusun dalam sebuah gelembung-gelembung atau balon kata, yang mana gelembung-gelembung atau balon kata itu diserasikan dengan gambar. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang ciri-ciri dari komik. Apa sih itu ciri-ciri dari komik? Ayo dengarkan penjelasan dari Pak Guru. Oke? Anak-anak, ada 6 ciri-ciri yang melekat pada komik. Ayo, apa saja ciri-ciri komik itu? Ciri yang pertama adalah komik dibuat untuk menyampaikan cerita, di mana pesan dan informasi yang disampaikan dalam komik itu menggunakan teks dan gambar. Itu ciri-ciri komik yang pertama. Kemudian yang kedua, proporsional. Apa maksud dari ciri-ciri komik proporsional? Yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang yang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Jadi, antara gambar dan teks itu harus berimbang. Ini sehingga membuat pembaca komik itu seakan-akan terlibat dan berperan langsung di dalam cerita komik itu. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami oleh si pembaca. Ya, jadi bukan bahasa dengan menggunakan kata-kata baku. Ya, jadi yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah bersifat kepahlawanan. Ini komik ini biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya komik ini cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan.
Ciri yang kelima adalah penggambaran watak secara sederhana. Apa maksudnya? Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Kemudian ciri komik yang terakhir adalah menyediakan humor. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Guru, komik itu berasal dari komik. Jadi kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Jenaka itu lucu. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi humor-humor yang biasanya ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Itu 6 ciri-ciri komik. Bagaimana anak-anak? Paham kan dengan penjelasan Pak Guru? Nah, sekarang kalian buka lembar LKPD halaman 41. Pada kegiatan 3, kalian kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Paham? Ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, ingat pesan Pak Guru. Yang pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, rajin-rajinlah beribadah. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus min satu Banyumas.